Bagian pertama, yang ketiga. Yang ketiga. Shalom dan selamat malam sidang jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali boleh diperkenankan Tuhan ada dalam saat indah, saat berdoa bersama, saat teduh untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Di suasana masih memperingati hari ketuanan Roh Kudus, hari Pentakosta, ada waktu kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita dan semua umat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua yang ikut bersama kita malam hari ini untuk bersama-sama beribadah melalui kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam. Biarlah dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, hati yang selalu bersuka cita, kita mengangkat kehidupan kita bersama keluarga, membawa hidup kita kepadanya untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita bersama dengan semua umat Tuhan, bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita bersiap untuk bersama-sama masuk dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, tanggal 4 Juni 2020. Kepadamu puji-pujian syukur dikala nafas kehidupan masih menjadi bagian kami. Ketika usia kami masih boleh bertambah, ketika mentari yang berseri berganti remang fajar, hati kami mendamba kesejukan ilahi. Kepadamu juga keluh kesah umat manusia yang mengais dan teriakan alam yang meranggas. Hari baru penuh sejuta harapan dan juang untuk menjadi lebih baik bagi dunia yang mendamba pemulihan darimu. Mari kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Bersama-sama menyanyikan pelengkap hidup jemaat 19 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan.
melalui Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Kita membaca Mazmur ini berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang menjorok keluar dan jemaat sekalian membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar, dan kegiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan, Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Amin. Amin. Itulah Mazmur kita malam hari ini. Dan mari menyambut Mazmur malam ini dengan bernyanyi bersama nyanyian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari bertindak menari. Kita ulang pujian ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada, Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Baik, saudara-saudara, itulah ketika Roh Kudus ada dalam hidup setiap orang percaya, kita diberikan sebuah sukacita, kita diberikan semangat dalam kehidupan ini. Meski kita berada dalam sebuah bahaya, tapi kita tetap penuh syukur sukacita.
Itulah pekerjaan Roh Kudus. Maka mari kita dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan. Kita akan menyambut perintah firman Allah malam hari ini. Mari kita semua berdoa. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Allah ada di sini. Ada dalam kehidupan kami semua. Ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing ataupun di mana mereka berada saat ini. Karena Roh Kudus Tuhan dikaruniakan untuk semua orang. Dan Roh Kudus Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya persekutuan malam ini adalah karya Roh Kudus dalam hati kami semua, yang menyatukan kami bersama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami bersama-sama hendak menyambut firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan menolong kami untuk menyambut firman ini dengan sukacita. Kami dibaharui, kami dikuatkan, kami dibangun dalam kehidupan ini oleh sabda Allah malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-12. Itu pembacaan bahan kebaktian rumah tangga Gereja Toraja pekan ini. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Dan malam ini saya akan membawa kita membaca sesuai dengan penekanan teks kali ini di dalam ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita ikuti ini khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bertekun membaca dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Kita percaya Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan tinggal dalam diri kita semua senantiasa menjadi kekuatan hidup kita. Dan itu keyakinan
kami di sini, bahwa baik keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua kita yang dipersekutukan Tuhan malam ini lewat persekutuan virtual, persekutuan lewat media sosial malam ini, saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita masih, kalau lihat saya pakai baju merah, ibu juga pakai baju merah, stola merah. Kalau orang Gereja Toraja pasti tahu bahwa inilah pakaian liturgis ataupun atribut liturgis yang kita pakai di saat kita merayakan hari Pentakosta atau hari ketuanan Roh Kudus. Dan kita tentu masih berada di tengah-tengah situasi itu. Di tengah-tengah situasi Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita percaya sebagaimana tema kita malam hari ini, saudara-saudara, Roh Kudus dikaruniakan untuk semua orang. Roh Kudus dikaruniakan untuk semua orang. Dengan kata lain, siapapun kita, siapapun apapun gereja kita, dari manapun latar belakang kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang paling berbahagia. Mengapa paling berbahagia? Karena Roh Allah ada di dalam hati kita semua, karena Roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Dan itulah sebuah anugerah, itulah sebuah berkat yang susah dan tidak bisa kita bandingkan dengan apapun, dengan segala berkat Tuhan lainnya dalam hidup ini. Ketika Allah bersedia bertahta di dalam hati dan kehidupan kita, ketika Allah bersedia bersemayam dalam kehidupan kita, hidup yang penuh keterbatasan, hidup yang penuh kerapuhan ini, tapi Allah mau berdiam di dalam diri kita. Maka firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Di dalam diri setiap orang percaya, Allah berdiam dengan segala kemuliaan dan kasih-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini lewat pembacaan kita, saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan murid-murid ketika mereka berada dan telah menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Apa yang terjadi? Perubahan apa? Sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka apa? Apakah ketika mereka belum menerima Roh Kudus dan ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, hidupnya seperti itu saja? Atau ada sebuah hal yang biasa-biasa saja? Saudara-saudara, ada yang menarik. Ada perubahan, itu kata kunci. Ada sesuatu yang berbeda ketika Roh Kudus Tuhan itu sudah datang dan sudah dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan murid-murid waktu itu. Kalau kita lihat pembacaan kita malam hari ini, luar biasa. Bukan cuma murid-murid, tapi semua orang yang ada pada waktu itu menerima Roh Kudus yang sama, Roh Allah yang sama. Dan apa yang terjadi? Mereka punya sebuah sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diberi kemampuan, pengertian, pengetahuan, dan kemampuan untuk apa? Untuk bernubuat, untuk membicarakan, untuk mempercakapkan, untuk mengkomunikasikan firman Allah dengan berbagai-bagai bahasa yang dimengerti oleh orang. Luar biasa, saudara-saudara. Ada sebuah energi, ada trigger yang dialami oleh murid-murid pada saat Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Mereka diberi sebuah kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Mereka diberi pengetahuan yang luar biasa. Mereka diberikan sebuah daya dan kemampuan yang luar biasa untuk apa? Untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk memberitakan firman dan kehendak Allah yang disebut dalam pembacaan ini. Mereka mampu bernubuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya bagi kita semua orang-orang yang juga dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak hanya untuk Petrus dan murid-murid lainnya pada waktu itu, tetapi juga Roh Kudus Tuhan dikaruniakan dan menjadi bahagian hidup semua orang percaya di sepanjang abad zaman dan tempat.
termasuk kita hari ini, dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan anugerah Tuhan yang tengah kita lalui dan jalani hari-hari ini. Bukan cuma orang tua, tapi juga anak-anak. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan dan luar biasa. Roh Kudus dikaruniakan bagi semua orang, termasuk untuk anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, tak satu pun yang namanya orang percaya, yang namanya anak Tuhan, yang namanya pengikut Yesus yang luput dari anugerah Roh Kudus. Semua. Maka semuanya harusnya menjadi sebuah kekuatan yang besar dari Tuhan dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mengungkapkan dan menyatakan, untuk memperkatakan dan untuk melakukan firman dan kebenaran Tuhan dalam hidup. Sehingga mengapa kita belajar menuntun anak-anak kita untuk menaati Tuhan sejak kecil? Mengapa sejak kecil anak-anak harus diajar dan mengenal Tuhan? Sebab apa? Mereka pun adalah orang-orang yang di dalam hidupnya Allah berdiam. Dan di dalam diri anak-anak kita pun mereka harusnya mengenal dan juga hidup dalam ketaatan dan kehendak pada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus memberi kita sebuah kesadaran. Petrus, kalau kita lihat pembacaan ini, berdiri tiba-tiba mengatakan, ketika para murid tiba-tiba mampu berbicara, mampu mengkomunikasikan firman Tuhan dengan begitu banyak bahasa. Orang-orang yang tidak mengerti, mereka mengatakan bahwa ini orang semua pada gila. Orang-orang yang tidak mengerti kuasa Roh Allah mengatakan pada waktu itu, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ini orang-orang lagi sinting semua. Orang-orang ini lagi gila semua. Orang-orang ini lagi kerasukan setan. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti bagaimana betapa besarnya, betapa dahsyatnya kuasa Allah yang dinyatakan di dalam karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sesuatu yang tadinya tidak bisa dilakukan menjadi bisa. Sesuatu yang tadinya terlalu terbatas untuk kita lakukan, tetapi menjadi bisa kita lakukan. Karena apa? Sebuah energi yang lain, dan itu energi ilahi. Itu adalah Allah. Dan ketika Allah ada dalam hidup setiap orang percaya, itulah kita mengaminkan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus ketika Allah ada dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah, dan saya percaya hidup kita hari ini pun orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya kita punya gairah dan semangat yang luar biasa. Meski kita berada di tengah badai COVID-19, meski kita sementara berada di tengah-tengah banyak kebingungan hidup hari-hari ini, yakin dan tenanglah bahwa percayalah bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita tetap akan memampukan kita melewati masa-masa ini, memampukan kita untuk terus bisa melakukan sesuatu kepada di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya percaya para suami akan tetap mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami, para istri akan tetap mampu mengerjakan tugasnya sebagai istri, anak-anak tetap akan mampu mengerjakan tugas mereka sebagai anak-anak, baik tugas-tugas di sekolah, baik dalam semua tanggung jawab kehidupan mereka. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah di tengah-tengah kehidupan ini, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, maka jangan pernah mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak bisa, sesungguhnya saya tidak mampu. Tidak. Roh Kudus itu Allah, dan Roh Kudus itu sebuah kekuatan yang maha besar dalam kehidupan kita. Saya percaya kita tetap akan dimampukan Tuhan untuk melakukan semua kehendak Allah dalam hidup ini, dalam rumah tangga. Ketika kita bekerja, melaksanakan tugas tanggung jawab kita, itu adalah melakukan kehendak Allah. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah Roh Kudus Tuhan tetap akan memberi kita terus pikiran-pikiran baru, semangat baru, solusi-solusi baru. Ketika kita pun berpikir di dalam tuntunan Roh Allah, saya percaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk melangkah dalam kehidupan ini meski terhadap oleh badai COVID-19. Karena apa? Roh Kudus Tuhan
menyertai dan menolong kita. Maka mari kita terus memuliakan Tuhan bersama dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, hentikan segala macam gerutu dalam hidup ini. Hentikan semua keluh kesahmu. Hentikan semua hal yang memungkiri bahwa di dalam hidupmu ada kuasa Roh Kudus. Hentikan semua pikiran, sikap hati yang meremehkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi mari kita bangun kehidupan yang sungguh memuliakan Tuhan, yang berdewasa di tengah-tengah situasi ini karena Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka Filipi 4 ayat 8 saya mau ingatkan bagi kita untuk kita pegang teguh dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu memikirkan, menghayati, melakukan apa yang memuliakan Tuhan dan apa yang mendatangkan sukacita bagi sesamanya. Maka mari jangan biarkan pikiran yang terlalu berharga dikaruniakan Tuhan ini untuk kita pakai memikirkan hal yang buruk tentang orang lain. Jangan biarkan hati yang suci yang di dalamnya Roh Kudus ini berdiam menjadi tempat yang kotor untuk merancangkan sebuah hal yang jahat di mata Tuhan dan sesama. Dan jangan biarkan tangan yang kita biasa pakai untuk membawa persembahan syukur, jangan biarkan tangan yang kita biasa pakai untuk memuji Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pakai mulut yang dikaruniakan Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk melakukan apa yang hina di mata Tuhan, untuk melakukan, mempercakapkan ataupun menghina ataupun meremehkan manusia yang lain. Jangan. Bukan itu tanda Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pakailah mulut kita untuk memuji Tuhan. Pakailah mulut kita untuk menyatakan sesuatu yang manis, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang membangun satu dengan yang lain. Itu orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mari biarkan Roh Kudus bergerak dengan penuh leluasa dalam hidup kita. Sebab Ia akan menuntun kita pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan saya percaya ketika kita dituntun Roh Kudus, damai sejahtera Allah tetap ada dalam hidup kita. Sesulit apapun, sepelik apapun, ketika Roh Kudus bekerja, damai sejahtera Allah tetap menjadi kekuatan hidup kita. Tetap tenang, sabar, penuh sehat. Saya percaya Tuhan tetap memberkati kamu semua di dalam hidupmu hari lepas hari. Roh Kudus Tuhan memimpin kita. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Dengan pujian Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita sambut Roh Kudus Tuhan dengan mengatakan, Roh Kudus hadirlah dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, sebab kami semua mengasihimu, ya Roh Kudus.
Saudara-saudaraku, kuasa roh Allah yang maha tinggi hadir dalam hidup kita, membuat kita kuat, berdaya, dan limpah dengan damai sejahtera Tuhan. Dan dengan demikian, berkat Tuhan bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan orang percaya. Karena begitu banyak cara Tuhan membawa kita menuju setiap berkat yang Dia sudah siapkan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan hidup, membawa persembahan syukur kita, dan kita akan mendengarkan nats pembimbing kita dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 3. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari saudara-saudara, kita bawa persembahan syukur kita sambil kita memuji Tuhan. Pelengkap Hidup Jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih yang akan lengkap. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jerimu demi Tuhan Yesus. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Yang sudah kau tabur di dunia, tapi kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Cek. Mari jemaat kita bersama. Saat kami menyembah-Mu, kami bersyukur, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Roh Kudus Tuhan mendorong kami, mengingatkan kami, dan membawa hidup kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Luar biasa karya Roh-Mu bagi kami, membuat kami semua hidup memuliakan-Mu Tuhan. Maka terimalah sembah kami, meski situasi malam ini membuat begitu banyak keterbatasan dalam persekutuan kami, tapi kami punya sukacita. Kami punya kuasa Roh Allah yang terus mengobarkan semangat kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Maka berkatilah setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tetaplah Engkau hadir dalam setiap pribadi mereka, di setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Anak-anak, orang tua, semuanya dipenuhi oleh kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus Tuhan yang hadir dan berdiam dalam diri kami. Dan kami percaya dalam kuasa Roh-Mu kami dimampukan berdiri dalam kehidupan ini untuk terus melangkah demi langkah dalam hidup ini. Badai COVID boleh menghalang, menjadi penghadang langkah kami, tapi kami
percaya oleh kuasa Roh Allah, setiap kami dimampukan melewati masa-masa ini di dalam kuasa dan perlindungan Roh Allah dalam diri kami. Maka Tuhan kuatkan, bangunkan iman kami di tengah-tengah kuasa Roh-Mu dalam dunia ini. Biarlah kami terus tetap penuh syukur, sukacita, penuh pengharapan iman, penuh keyakinan iman bahwa hidup ini sesulit apapun yang tengah kami alami, kami mampu melewatinya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, Engkau melawat jemaat-Mu, jemaat Batam, mereka di dalam rumah tangga masing-masing. Yang sakit, mari Roh-Mu memberikan jamahan pemulihan. Yang bergumul, yang berduka, yang tengah berusaha untuk membangun hidup, mencari pekerjaan, dan yang sementara menggumuli orang yang mereka kasihi, yang jauh dari mereka, semua beban hidup apapun itu kami berdoa. Roh Allah yang menjadi kuasa dari Allah di tempat yang maha tinggi memberikan mereka semua kekuatan, daya dan kemampuan, semangat untuk tetap menjalani hidup ini dengan keyakinan tidak ada yang mustahil dalam kuasa Tuhan bagi hidup anak-anak Tuhan. Hamba percaya di tengah-tengah situasi ini seluruh umat Tuhan, jemaat Batam tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Entah yang ada di Batam hari ini, entah mereka yang sementara bekerja di lautan sana, ataupun di berbagai tempat mereka ada, Tuhan, Engkau hadir di sana dalam kuasa-Mu, dalam Roh-Mu yang kudus, meneguhkan, menguatkan, menjaga dan melindungi mereka semua di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Tuhan Allah, bahkan semua anak-anak Tuhan yang boleh terhubung, yang boleh bersekutu bersama malam hari ini, dimanapun, di kota manapun, di negara manapun mereka bersama dengan kami malam ini, Tuhan, Engkau pun dalam kuasa Roh Kudus-Mu menopang, memulihkan hidup mereka, menguatkan mereka. Roh menjadi penghibur bagi mereka, menjadi penolong bagi setiap langkah hidup mereka. Dan kami semua sama-sama selamat melewati hidup ini dalam lindungan-Mu. Kami dijauhkan dari mara bahaya, kami dijauhkan dari sakit penyakit, karena Roh Kudus Tuhan membungkus, melindungi, menguatkan kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, maka berkati persekutuan kami malam ini. Dimanapun umat Tuhan boleh bersehati malam ini, Tuhan memberkati hidup mereka semua. Bapa, terima kasih, berkati persembahan syukur kami, berkati apa yang kami boleh persembahkan di hadapan-Mu malam hari ini. Setiap pemberian persembahan syukur kami adalah berkat-Mu, dan kami percaya di dalam berkat Tuhan kami selalu hidup memuliakan-Mu Bapa. Berkati hidup kami malam ini, Tuhan melindungi kami melewati malam ini. Biarlah malam ini tetap kami lewati di dalam kasih dan sayang Tuhan yang selalu melingkupi dan melindungi kami semua. Dan kami aman selalu dalam dekapan kasih Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami semua. Terima kasih Bapa, dalam kuasa-Mu hamba-Mu berdoa, pimpin peliharakanlah jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengarkan doa kami Bapa, kami berdoa, kami bersyukur dan berseru di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita mari memuji Tuhan tetap dengan penuh sukacita. Semua kita merindukan mendapat berkat Tuhan, bukan? Semua kita merindukan mendapatkan Roh Kudus Tuhan dalam hidup. Mari kita nyatakan, menjawab pertanyaan itu lewat pujian nyanyian Kidung Baru 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Ayo semuanya. Oke. Tetap dengan penuh semangat. Kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh
hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah gejalamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berbatas seringan. Kamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah gejalamu. Roh Kudus terus meluap di hatiku dengan kuasanya. Nah, saudara-saudara, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, penuh keyakinan, dimanapun Anda berada hari ini, di negara manapun, di kota manapun, bahkan di Batam, Roh Allah bekerja. Dan biarlah Roh Allah bekerja dalam hatimu dan membawa kita penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Ayo dengan penuh sukacita, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia Roh ilham, Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham, Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Baik, terima kasih untuk persekutuan kita malam ini. Maaf untuk semua keterbatasan malam ini, tapi saya percaya tetap kita limpah dengan sukacita dari Tuhan di malam hari ini, karena Roh Kudus ada di dalam diri kamu semua, dan Roh Kudus Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa menjalani hidup dalam hidup kita hari ini. Selamat malam semua.